selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali dalam Seharian Pagi GKI Salatiga, Sabtu 27 April 2024. Bersama saya Reni Yiwa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur atas hari baru yang boleh kami masuki. Berkatilah dalam damai-Mu saat kami menerima dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pagi ini yang akan menjadi landasan renungan kita diambil dari Wahyu 3 ayat 21. Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Bapak Ibu Saudara, renungan pagi ini saya beri judul Proses dan Protes. Dalam sebuah film rohani yang pernah saya tonton, dikisahkan bagaimana marahnya dan kecewanya seorang ayah kepada Tuhan karena putri kecilnya meninggal secara tragis. Putri kecil ini yang begitu memiliki kerinduan untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan yang ia panggil dengan sebutan Papa, ini meninggal karena diculik dan dibunuh dengan sadis. Kemudian singkat cerita, suatu ketika sang ayah ini mengalami kecelakaan dan memasuki masa kritisnya, ia berkesempatan berbincang-bincang dengan sang papa tersebut. Ia sampaikan kepada sang papa, seharusnya aku tidak perlu kaget dengan apa yang telah menimpa anakku, karena engkau tidak mengasihinya. Hanya ia yang begitu mengasihi engkau. Engkau adalah ayah yang tega, yang bahkan mau mengorbankan anakmu sendiri untuk mati dan menderita. Sang papa pun akhirnya mendekat dan berkata, "Anakku, engkau tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi." Ia menunjukkan telapak tangannya dan ternyata di sana ada sebuah luka bekas paku yang sama persis dengan apa yang dimiliki oleh sang putra. Dan kemudian ia menuntut kepada Tuhan supaya sang pembunuh segera dihukum. "Apa yang ingin engkau lakukan kepada pembunuh itu?" tanya sang papa. "Aku ingin menyeretnya ke neraka." "Bagaimana dengan orang tuanya atau mereka yang telah mengubahnya menjadi monster itu?" "Aku juga akan menyeret mereka ke neraka." "Bagaimana dengan dosa turunan yang sudah ada semenjak Adam? Dan semuanya akan bermuara lagi kepadaku?" Lalu jawab sang ayah dari anak itu, "Engkaulah yang bersalah." Bapak Ibu Saudara, seperti itulah ketika kondisi kita berada dalam penderitaan yang luar biasa, seringkali kita menyalahkan Tuhan. Dengan segala pikiran kita yang kita rasa kita melebihi dari apa yang Tuhan pikirkan atas kita. Protes merupakan hal yang wajar saat kita menghadapi pergumulan. Namun tidak sepantasnya kita menjadi hakim atas apa yang telah dikaryakan Tuhan pada diri kita. Dalam film tersebut, sang papa akhirnya membawa ayah dari anak ini ke kursi pengadilan. "Silakan engkau putuskan mana yang menurut engkau baik dan tidak. Aku berikan kesempatan engkau untuk menjadi hakim." Lalu ia membawa kedua anak dari sang ayah ini yang masih ada di dunia. "Engkau putuskan mana anakmu yang engkau bawa ke neraka dan mana yang ke surga." Terkejutlah sang ayah dan ia berkata, "Aku tidak bisa, jangan bawa anak-anakku. Silakan bawa aku saja." Dari situlah kemudian Tuhan berkata, "Sekarang engkau tahu bagaimana hati seorang bapa." Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita dalam menempuh proses kehidupan kita masing-masing, semuanya ingin berlomba untuk meraih mahkota kemenangan, sama seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Namun seringkali kita ingin untuk menyangkali, kalau bisa skip saja Tuhan proses ini. Bahkan kita menyerah di tengah jalan. Dalam masa kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia,
Ia sudah menyiratkan kepada kita berkali-kali bahwa kehidupan ini sudah seharusnya kita jalani dengan penderitaan. Itu sudah menjadi kodratnya. Kehidupan ini adalah penderitaan. Walaupun sebagai orang beriman, sebagai anak Tuhan, kita tahu dengan pasti bahwa di depan itu ada janji Tuhan yang begitu indah, janji yang manis untuk kita. Tapi karena beratnya masalah kehidupan kita, sakit yang kita alami, kita ingin menyangkali dan kita melampiaskan dengan segala bentuk protes kita kepada Tuhan. Kita melihat dalam proses kehidupan melihat dalam peristiwa kematian Lazarus, Tuhan tahu bahwa ia akan membangkitkan Lazarus pada hari yang keempat, namun ia tetap menangis di depan kuburan. Ia merasakan bagaimana kehilangan seorang sahabat, ia merasakan duka dari keluarga yang ditinggalkan. Begitupun saat ia bergumul dalam Taman Getsemani, ketika ia tahu dengan pasti bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun tetap ia harus menjalani proses ini dengan begitu menyakitkan. Bahkan ia berkata, sekiranya jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Bahkan di tengah-tengah penderitaannya ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sepertinya ia protes kenapa ia begitu ditinggalkan sendirian dalam segala kesakitan ini. Namun apa? Ia tetap kokoh, teguh, mengemban segala tugas yang harus ia jalani. Dan pada akhirnya ia pun berkata, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan pada akhirnya ia dibangkitkan, ia menang atas maut. Dan itu pun yang ia ingin kita untuk dapat merasakan mahkota kemenangan yang sudah diterimanya dan akan diberikan kepada kita, anak-anaknya. Kita saat ini berada dalam antrian yang sangat panjang menuju ke sana. Dari peristiwa Lazarus dan peristiwa Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, sebesar apapun, seberat apapun proses, sesulit apapun proses, semuanya akan bermuara pada satu kebangkitan abadi. Selain kebangkitan kemenangan atas persoalan hidup kita akan menerima kebangkitan yang akan digenapinya saat ia menjemput kita di akhir nanti. Bapak Ibu Saudara, kita berproses, kita harus belajar untuk menghargai proses kita sendiri, pun menghargai proses orang lain. Jangan beratnya proses kita ini menjadikan kita hakim di atas segala hakim. Marilah kita memohon, kita bawa doa kita kepada Bapa dengan berkata, Bapa, jikalau memang proses inilah yang harus aku hadapi sekarang Tuhan, biarlah karyamu dan kehendak-Mu saja yang terjadi atasku. Kuatkan aku dalam berlari menghampiri mahkota kemenangan saat bertemu muka dengan muka di dalam tahta keabadian-Mu. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani proses kita masing-masing, terus memandang dan bersandar kepada Tuhan. Kasih Tuhan menyertai kita semua.